Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Misteri Pohon Beringin. Cerita ini ditulis oleh Kak Ismayani. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Gue gak tahu siapa lo sebenarnya, tapi tolong bantu gue untuk cari Aden dan Keribo sekarang juga. Menurut gue kita harus segera pergi dari sini, ucapku di tengah suara musik yang keras. Untuk sesaat, Rian menatapku dengan wajah sedih. Lalu ia pun mengangguk. Gue akan cari mereka berdua. Kami berpencar mencari Aden dan Keribo di tengah kerumunan warga Kampung Beringin. Tapi aku sama sekali belum bisa menemukannya. Yang terlihat justru para warga yang tampak bersorak kesenangan. Mereka bergembira dengan wujud yang menakutkan dan berkali-kali menatap ke arahku. Gue yakin Keribo dan Aden masih ngikutin Liz, tapi kemana? Gumamku yang tidak memperdulikan lagi warga Kampung Beringin yang aneh itu. Bergegas, aku pun masuk ke dalam rumah Rian untuk mencari keberadaan gadis itu. Tapi jangankan Liz, Pak Rahmat saja tidak ada di sana. Maaf mas, apa mas melihat teman saya? Tanyaku pada salah satu warga yang duduk sendirian di dekat pohon beringin yang tidak jauh dari acara syukuran itu. Cepat pergi kalau tidak mau celaka. Pria dengan tubuh kurus itu berbicara tanpa melihat wajahku. Maksud mas apa? Tanyaku lagi. Selamatkan diri kamu sebelum terlambat, jawabnya dengan nada yang semakin tinggi. Kali ini ia menatapku dengan tajam. Ternyata pria itu juga bukanlah manusia. Separuh wajahnya terlihat hancur dan penuh darah. Saya gak akan pergi tanpa sahabat-sahabat saya, jawabku dengan tegas, walaupun rasa takut karena tengah menghadapi pria ini. Teman-teman kamu itu sudah masuk perangkap. Pria itu menunjuk ke arah tarian yang semakin tidak beraturan itu. Dan sontak aku langsung terkejut saat melihat Aden ternyata berada di tengah-tengah kumpulan itu. Aden menari bersama Liz dengan wujud yang telah berubah. Sama saat pertama kali melihatnya, wajahnya tua dan begitu mengerikan. Rambut serta kuku hitam yang panjang, sesekali ia menjulurkan lidah panjangnya. Dan yang lebih mengejutkan aku lagi, di antara kerumunan itu, aku melihat Jordi sedang didekap oleh Wewe Gombel. Tapi Keribo, ia tak ada di sana. Aku berlari dengan kencang, masuk dalam lingkaran iblis yang sudah memanipulasi penglihatan manusia itu. Aku pun segera menarik tangan Aden untuk menjauh dari Liz dan keluar dari lingkaran warga Kampung Beringin itu. Sedangkan Jordi, anak laki-laki itu, langsung menyadari kehadiranku. Ia seolah sedang mengajak bicara, tapi aku benar-benar tidak bisa mendengar apapun yang ia ucapkan. Wajah takut dan khawatir kini bercampur menjadi satu. Den, sadar, Lor sadar, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh temanku itu. Tapi tatapan Aden masih terus tertuju pada Liz. Bagaikan seseorang yang tengah tersihir dan terhipnotis, ia terus tersenyum menatap ke arah gadis itu. Karena tidak juga sadar, aku membaca beberapa ayat suci Al-Quran, lalu menepuk keras pundak Aden. Setelah itu, barulah ia tampak seperti orang yang baru sadar dari lamunan. Mereka semua? Aden terkejut saat melihat sosok para warga yang telah berubah ke bentuk aslinya. Sebagian warga yang terlihat seperti manusia juga semakin terlihat seperti mayat hidup. Wajahnya pucat dan hawa dingin kini mulai terasa membuat bulu kuduk merinding. Kita harus segera lari, ucap Aden yang begitu ketakutan. Iya, tapi kita harus cari Keribo, Rian, dan juga nyelamatin Jordi, sautku yang sama takutnya seperti Aden. Mereka pergi kemana, Ci? Tanya Aden lagi. Rian, tadi juga bantuin gue buat cari kalian berdua, tapi gue juga gak tahu ada di mana dia. Sedangkan Keribo, tadi dia bersama Liz, tapi sekarang gak tahu dia di mana, Den. Sekarang lo udah tahu kan kalau Liz dan yang lainnya adalah makhluk astral. Iya, jadi selama ini yang gue makan. Seketika itu juga Aden muntah-muntah karena teringat akan menu makanan yang ia santap dengan lahap bersama Keribo. Terlihat pula kini Liz berjalan menghampiri kami berdua. Kembalikan makananku, teriak Liz dengan suara yang hampir menyerupai suara laki-laki. Aden yang ketakutan langsung bersembunyi di belakang tubuhku. Kami mundur teratur menjaga jarak dengan sosok yang menyeramkan itu. Liz, sadarlah,
Kamu itu manusia, tidak seharusnya bersekutu dengan iblis. Kembalilah ke jalan yang benar, ucapku dengan tegas walau dipenuhi dengan rasa takut. Siapa kamu? Berani memerintahku? Kamu itu cuma manusia biasa. Kalianlah yang harus tunduk kepadaku, jawab iblis lagi dengan marah. Kami tidak akan pernah tunduk dengan kamu. Kami hanya akan tunduk pada Allah Sang Pencipta. Dialah yang Tuhan semesta alam, dan hanya padanya kami menyembah, jawabku dengan lantang. Sesaat kemudian, aku mendengar sebuah bisikan yang mengharuskan aku mengumandangkan azan. Dan tanpa berpikir banyak lagi, aku pun melakukan perintah itu sambil memejamkan mata. Kutarik nafas dalam-dalam, lalu melafalkan nama Allah. Suasana semakin mencekam. Para warga beringin yang telah berwujud iblis itu berteriak-teriak kesakitan, seperti tengah dibakar oleh lantunan azan. Mereka memintaku untuk segera menghentikan azan, tapi aku tidak goyah sedikit pun. Tanpa merasa takut dan ragu, aku tetap melanjutkan azan tersebut. Saat itu pun angin kencang tiba-tiba datang. Beberapa alat-alat yang digunakan dalam acara tarian tadi terdengar berjatuhan. Aku juga mendengar Aden membacakan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lama-kelamaan tidak ada suara teriakan lagi, dan angin juga sudah tenang. Saat aku membuka mata, tidak ada siapapun di hadapan kami. Entah kemana perginya. Para makhluk astral itu, mereka hilang bagaikan ditelan bumi. Bang Dede, teriak seseorang dari kejauhan. Jordi tampak berlari mendekati kami berdua, dan aku merasa senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan dirinya. Aku memeluk tubuh kecil itu. Kuusap air mata yang telah membasahi pipinya. Kamu gak kenapa-napa, Jo? Tanya aku yang begitu khawatir. Enggak, Bang. Sejak Abang masuk ke rumah ular itu, aku khawatir dan ketakutan. Makanya aku melanggar larangan untuk membuka mata dan telinga. Tapi ternyata malah ketemu dengan makhluk wanita itu lagi, dan aku dibawa untuk ikut bersama dirinya. Jordi langsung menjelaskan apa yang ia alami. Aku terdiam mendengarkan penjelasan dari Jordi. Berarti selama ini apa aku hanya sedang bermimpi? Terus dimasukkan ke hutan buah dan bertemu dengan Ki Junadi. Lantas, apa arti semua ini? Namun tiba-tiba, aku kembali teringat akan Rian. Kemana perginya temanku itu saat kami diserang oleh sekelompok makhluk astral tadi? Aku celingukan ke segala arah mencari keberadaan Rian. Entah kemana dirinya mencari Kribo, atau mungkin ia juga dibawa oleh makhluk astral, atau ikut menghilang begitu saja seperti yang lainnya. Dan lo gak kenapa-napa kan? Tanya aku pada Aden yang tampaknya masih terkejut melihat semua yang terjadi di depan matanya. Apalagi melihat wajah asli Liz. Gadis yang mereka sukai itu ternyata bukan manusia seutuhnya. Aku segera mengajak Aden dan Jordi masuk ke dalam rumah Rian, karena kami tidak mungkin keluar dari kampung ini tanpa Kribo dan juga Rian. Gue gak nyangka kalau hidup kita akan seperti ini. Gimana nasib Rian dan Kribo? Kita harus cari mereka kemana? Tanya Aden dengan wajah penuh cemas. Sesaat kemudian, tiba-tiba Rian muncul di depan pintu. Nafasnya terlihat tidak beraturan, seperti baru saja berlari. Kalian semua gak apa-apa? Tanya Rian sembari menghampiri aku dan juga Aden. Enggak. Terus apa lo udah tahu Kribo ada di mana? Tanyaku yang penuh harapan. Rian tidak langsung menjawab, tapi ia memperhatikan Jordi yang masih ketakutan dan melirik Aden yang meringkuk di ujung ruangan karena terkejut dengan apa yang sudah ia alami. Bahkan sesekali ia masih memuntahkan isi perutnya karena ingat akan hidangan makanan yang telah ia makan. Kribo di bawah bapak gue. Aku langsung emosi mendengar jawaban tersebut. Berarti selama ini Rian tahu soal ajaran sesat yang dianut warga kampung Beringin. Ini semua salah lo. Sekarang juga lo harus jelasin, Yan. Sebenarnya ini kampung apa? Kemana bapak lo bawa Kribo? Kemana bapak lo bawa Kribo? Desaku pada Rian di saat rasa amarah, kesal, dan ketakutan menjadi satu. Bahkan saat itu aku masih menarik kasar kerah bajunya. Gue gak tahu. Kalau gue tahu udah pasti gue temuin Kribo. Dari awal gue udah larang kalian ikut, apalagi meliput kampung Beringin ini. Dan sekarang kenapa lo nyalain gue? Bentak Rian yang tidak terima karena aku melampiaskan semua yang terjadi pada dirinya.
Aku melepaskan kembali kerah baju Rian dengan kasar. Rasanya sangat kesal karena ia masih saja tak mau menceritakan hal yang sebenarnya. Aku melepaskan kembali kerah baju Rian dengan kasar. Rasanya sangat kesal karena ia masih saja tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya. Sekarang lo jujur, siapa lo sebenarnya? Lo bukan Rian yang kami kenal. Rian gak mungkin membiarkan sahabatnya dalam kesulitan. Ia rela melindungi persahabatan ini dengan segenap jiwa raganya. Mending lo jujur aja. Aku kembali menatap wajah Rian. Tapi anehnya wajahnya tidak lagi berlumuran darah. Dan ini semakin membuat aku bingung. Apakah yang sekarang bersama kami adalah Rian yang sebenarnya, atau makhluk yang menjelma menjadi Rian? Lama-kelamaan, wajah yang penuh amarah itu menampilkan senyuman sinis, dan sebuah tawa akhirnya lepas begitu saja dari bibirnya. Rian berjalan menghampiri diriku. Tatapan matanya sangat tajam, penuh tipu daya, dan tatapan ini adalah tatapan yang tidak asing bagiku. Aku cukup mengenalnya. Rumini, ucapku ketika ingat akan tatapan licik itu. Rian tertawa dengan keras. Aku sadar betul jika makhluk seperti mereka bisa mengubah dirinya menjadi apa saja yang mereka inginkan. Tidak heran jika aku sangat menginginkan kamu menjadi pengikutku. Dan tidak heran juga kalau kakek tua itu masih saja melindungi kamu. Sang punya mata batin. Tapi sayang kamu bahkan tidak bisa mengetahui di mana keberadaan teman kamu yang berambut keribu itu. Ungkap Rumini yang berwujud Rian dengan nada penuh hinaan. Jangan bertele-tele Rumini. Di mana kamu sembunyikan kedua temanku? Tanyaku dengan tegas. Buat apa mencari sesuatu yang sudah hilang di dunia ini? Lebih baik kamu tetap tinggal di sini. Maka aku akan melepaskan semua teman-teman kamu. Ancam Rumini sembari mengacungkan jari telunjuknya ke wajahku. Mungkin inilah jawaban yang ingin disampaikan oleh Ki Junadi. Setiap kebahagiaan harus ada pengorbanan. Haruskah sekarang aku mengorbankan diriku untuk ketiga sahabatku dan juga Jordi? Semua keputusan ada di tangan kamu. Atau kamu malah mau melihat temanmu satu persatu menghilang dari dunia ini? Menjadi santapan manusia terkutuk itu? Atau menjadi anak bebek gombel selamanya? Rumini melirik ke arah Jordi yang ketakutan berada di belakangku. Sementara Aden langsung bangkit dan berdiri tepat di sampingku. Lo apaan sih, Yan? Gak lucu tahu ngerjain kita seperti ini. Di saat seperti ini harusnya kita cari bapak lo dan bebasin Kribo. Bukan ngomong gak jelas seperti ini. Saud Aden dengan sedikit membentak. Ia menganggap orang di hadapannya adalah sosok Rian. Rumini yang masih berwujud Rian itu mendekati Aden. Dengan gerakan yang cepat, satu tangannya mencengkram erat leher Aden, hingga temanku itu merasa tercekik dan kesulitan untuk bernafas. Aku langsung berusaha melepaskan tangan Rumini. Energi yang ia salurkan begitu kuat. Matanya berubah menjadi hijau. Bahkan lidahnya menjulur layaknya seekor ular, hingga tubuhku terpental jauh ke belakang. Sementara tubuh Aden sudah terangkat ke atas. Jordi yang ketakutan memilih berlari dan bersembunyi di dekat lemari. Tolong lepaskan temanku. Kamu gak bisa berbuat seperti ini. Aku berteriak meminta Rumini tidak menyakiti Aden dan bisa membebaskannya. Tapi siluman itu tidak mau mendengarkan apa yang aku pinta. Dan pada akhirnya aku pun langsung membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wanita itu melirik ke arahku. Sambil menahan amarahnya, ia pun mendorong tubuhku kembali dengan energi yang lebih besar, hingga aku terpental jauh ke belakang dan membentur meja. Tawanya memenuhi ruangan. Lalu dengan cepat ia juga menghempaskan tubuh Aden dengan keras hingga jatuh ke lantai. Temanku itu terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya yang terasa sakit karena perbuatan Rumini. Rumini beralih menghampiriku. Wajahnya terlihat sangat kesal dan penuh amarah. Kamu pikir aku sama dengan mereka yang bisa kamu usir dengan mudah? Kalau aku mau, bisa saja saat ini aku memakan kalian semua. Tapi Rahmat, manusia serakah itu telah mengadakan perjanjian kalau semua harus sesuai dengan ritual, karena dia ingin memperoleh kekayaan. Ungkap Rumini sambil menatap tajam. Tolong Rumini, lepaskan Rian dan juga Kribo. Biarkan kami semua kembali ke tempat asal kami. Ucapku yang masih berusaha membujuk makhluk itu. Wanita itu kembali tertawa.
Lalu ia pun mendekat lagi. Merasa menjadi makhluk paling sempurna, tapi tidak menghormati makhluk lain, apakah patut aku lepaskan? Seekor monyet saja tidak berani masuk ke kampung ini, tapi kalian dengan segala keangkuhan berani meliput kampung Peringin tanpa izin dariku. Lancang sekali, bentak Rumini dengan suara yang menggelegar. Rumini terlihat mengumpulkan kekuatannya. Sepertinya kali ini ia akan menghabisi diriku. Tiba-tiba saja, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Rasanya begitu kaku. Sorot matanya mengeluarkan sinar yang mampu menyerap seluruh energi yang aku punya. Hari ini juga, riwayat kalian akan segera tamat, teriak Rumini yang telah merubah wujudnya menjadi seekor ular hijau berkepala manusia. Namun saat itu Aden dan Kribo berlari menghampiri diriku. Mereka menghalangi Rumini yang akan menyerangku lagi. Jangan sakiti Cici, tolong lepaskan kami. Maafkan kami yang sudah lancang masuk ke kampung ini. Tolong jangan sakiti kami, ucap Aden sambil menangis. Tolong Kanjeng Ratu, bebaskan Bang Cici. Aku saja yang menggantikan mereka, timpal Jordi dengan berani. Sementara aku tidak bisa menahan kesedihan. Semua ini terjadi karena kesalahanku, karena obsesiku. Semua orang menjadi korban. Ya Tuhan, jika aku yang harus pergi dari dunia ini, aku akan ikhlas. Tapi tolong selamatkan sahabatku dan Jordi. Mereka tidak bersalah. Bodoh, sekalipun kalian memohon, aku tidak akan melepaskan satupun dari kalian. Karena kesabaranku sudah habis. Karena keras kepala kalian sendiri, terutama cucu Junadi itu. Dan sekarang sudah saatnya kalian pergi dari dunia ini, dan jiwa kalian akan menjadi budakku selamanya, ucap Rumini dengan keras. Saat wanita itu ingin menyakiti kami, tiba-tiba suara bel sepeda ontel terdengar dengan sangat keras. Tiba-tiba Rumini menjerit sambil menutup kedua telinganya. Bahkan suara bel ting-tong itu mampu melenyapkan sebagian tubuhnya. Ia marah, takut, dan akhirnya melarikan diri begitu saja. Aku yakin kalau Kek Junadi yang telah menolong kami, tapi ia juga ingin kami bisa menolong diri kami sendiri. Tebakanku tidak meleset. Kek Junadi muncul di hadapanku sembari menggendong kelinci yang pernah aku tolong. Ia tersenyum, lalu sedikit berjongkok. Jangan takut dengan ancaman Rumini. Kamu pasti bisa melawan dirinya, ucap Kek Junadi dengan tegas. Kek Junadi menyalurkan kekuatannya ke tubuhku, hingga tubuhku kembali normal seperti sedia kala. Setelah mengucapkan terima kasih, aku memeluk Aden dan juga Jordi. Tidak menyangka jika kami masih bisa selamat dari maut. Kita harus pergi dari sini, Den. Gue tahu di mana Kribo. Aden menatapku sembari menganggukkan kepalanya. Begitu pula dengan Jordi. Kami bertiga pun keluar dari rumah itu untuk segera menyelamatkan Kribo sebelum terlambat. Kita ngapain di sini, Ci? Bukannya rumah ini adalah rumah yang pernah kita tinggali beberapa waktu dulu? Tanya Aden saat aku mengajak dirinya dan juga Jordi mengunjungi rumah kosong Kek Junadi. Ia tampak memperhatikan ke sekeliling rumah kecil yang masih kokoh berdiri. Hanya saja sudah tampak usang. Rumah itu sepi, tidak ada tanda-tanda keberadaan Kek Junadi. Harapanku hanya satu, yakni bisa bertemu lagi dengan Kek Junadi dan meminta pertolongannya. Karena setelah menolong kami, Kek Junadi juga langsung menghilang lagi. Jadi lu udah inget, Den, kalau kita pernah ke rumah ini? Tanyaku yang sedikit merasa senang karena selama ini ternyata aku tidak sedang berhalusinasi. Aden mengangguk kepalanya. Ingat gitulah. Terus apa hubungannya dengan Kribo dan Rian? Masuk dulu, ntar gue jelasin. Kita harus bisa menemukan Kek Junadi terlebih dahulu, kakek yang telah menolong kita tadi, ungkapku sambil menggenggam tangan Jordi dan bergegas masuk ke dalam rumah itu. Kakek itu yang naik sepeda ontel kan? Kakek yang pertama kali bertemu dengan kita saat masuk kampung ini? Tanya Aden lagi. Iya, cuma beliaulah saat ini yang bisa menolong kita, jawabku dengan tegas. Ketika kami sudah berada di dalam rumah itu, aku pun duduk seperti seseorang yang tengah bersemedi. Namun terlebih dahulu, aku memberikan pemahaman pada Aden dan Jordi agar mereka tidak merasa bingung.
Gue nggak tahu apakah usaha gue ini bisa berhasil memanggil Kak Junadi, tapi gue akan berusaha sebisa mungkin. Jadi tolong kalian berdua berdoa ya. Ujarku mencoba menjelaskan apa yang segera dilakukan. Dua orang itu pun mengangguk. Mereka menyerahkan semua keputusan di tanganku. Aku berharap Tuhan mengabulkan doaku untuk bisa bertemu dengan Kak Junadi. Bagaimanapun aku merasa semakin terhubung dengan dirinya, seolah-olah ada sebuah ikatan darah di antara kami berdua. Bukalah kedua matamu, cucuku. Aku sudah berada di hadapanmu. Suara Kak Junadi membangunkanku. Dengan perasaan bahagia aku pun menuruti ucapannya. Kenapa kakek memanggil saya dengan sebutan cucu? Tanyaku setelah membuka mata. Karena kamu memang keturunanku. Tidak heran jika Rumini sangat ingin kamu tetap tinggal di sini. Dan Rahmat juga ingin menumbalkan kamu dan kedua temanmu setelah ia kehilangan putranya, ungkap Kak Junadi. Apa maksud kakek? Terus sekarang kita sedang ada di mana? Tanyaku lagi sembari celingukan memperhatikan keberadaan kami berdua yang terlihat tidak asing. Bukankah kamu ingin tahu di mana kedua temanmu? Coba lihat ke sana. Dia ada di pohon beringin besar itu. Dia terikat dan akan dibakar hidup-hidup seperti Rumini. Sontak aku terkejut saat melihat keadaan Kribo. Aku pun langsung berlari menghampiri dirinya, tapi diri ini tidak bisa menyentuhnya, seolah aku hanya sebuah ruh yang tidak terlihat. Bo, bangun, Kribo. Aku berusaha berteriak memanggil nama Kribo, tapi temanku itu tidak bisa mendengar ataupun melihat keberadaanku. Aku berusaha lagi menyentuh dirinya, tapi tidak berhasil. Dengan penuh ketakutan dan kecemasan, aku kembali menghampiri Kak Junadi yang masih berdiri memperhatikan apa yang aku lakukan. Ada apa ini, Kak? Kenapa aku gak bisa menolong Kribo? Aku takut apa yang terjadi dengan Rumini akan terjadi juga pada dia. Memang akan terjadi jika kamu terlambat menolong dirinya, jawab Kak Junadi dengan berdiri sambil menyilangkan tangannya ke belakang. Lantas bagaimana caranya, Kak? Bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan Kribo? Tanyaku. Bangunlah. Nantinya hatimu sendirilah yang akan menuntunmu untuk membebaskan temanmu itu, saut Kak Junadi dengan tenang. Bagaikan nyawa yang baru menyatu kembali dengan raga, aku pun tersentak dan langsung membuka kedua mataku. Bagaimana? Tanya Aden begitu melihat aku terbangun dari semedi. Gue tahu Kribo ada di mana. Ayo. Aku bergegas bangkit dan mengajak Aden dan Jordi menuju ke tempat yang telah aku ketahui karena bantuan Kak Junadi. Lepasin gue. Gue salah apa? Kalian mau apa? Saat itu Kribo terus berteriak di bawah pohon beringin tempat ia diikat. Pak Rahmat, Lis, dan beberapa warga telah menyiapkan sesajen untuk memanggil sang ratu ular. Kribo memang akan dijadikan tumbal sebagai gantinya Rian. Apa paman yakin sang ratu bisa menghidupkan kembali Mas Rian? Tanya Lis yang terlihat ragu. Yakin? Aku tidak pernah ragu dengan sang ratu. Lagi pula ini kesalahanku karena sudah terlalu lama tidak memberikan tumbal kepadanya, hingga akhirnya ia telah mengambil Rian dariku. Pak Rahman bertatap lurus ke arah Kribo. Wajah sedihnya tidak bisa ia sembunyikan. Harusnya Rian gak pergi di malam itu, tapi dia benar-benar keras kepala hingga akhirnya putraku itu mengalami kecelakaan. Jika dia mau mendengarkan aku untuk kembali di esok harinya, dia pasti masih hidup, karena aku bisa menggantikan dirinya dengan ketiga temannya itu. Apalagi di antara ketiga temannya ada keturunan Junadi. Pasti sang ratu merasa senang bisa mendapatkan tumbal keturunan dari musuhnya sendiri. Kami bisa mendengar penjelasan Pak Rahmat dengan jelas. Saat berdiri tidak jauh dari pohon beringin yang lain, di mana dekat dengan posisi mereka yang ingin melakukan sesuatu pada Kribo. Dengan perkataan Pak Rahmat membuat aku dan Aden merasa tidak percaya. Apa maksud dengan mengatakan ini semua?
Rian kecelakaan, tapi selama ini ia bersama terus dengan kami. Bagaimana bisa ia mengatakan hal tersebut? Dan harusnya kami bertiga pula yang menjadi tumbal. Apa maksudnya coba? Namun tiba-tiba Aden langsung keluar dari persembunyian. Ia tak tahan dengan rasa penasaran dan tidak mau Pak Rahmat mengorbankan Kribo yang tidak bersalah. Aku menyayangkan sikap Aden, tapi apa boleh buat? Toh, kami juga harus segera berhadapan dengan pria jahat seperti Pak Rahmat. Apa maksudnya ini Pak Rahmat? Bentak Aden yang saat itu tidak gentar sedikit pun menghadapi manusia setengah iblis itu. Oh, berani juga kamu datang? Ternyata kamu lebih sayang dengan nyawa temanmu ketimbang nyawamu sendiri, tanya Pak Rahmat dengan angkuh. Lepasin Kribo, Pak. Apa salah kami hingga Bapak tega melakukan ini semua? Kami ini sahabatnya Rian, putra Bapak, ucap Aden lagi. Akhirnya aku dan Jordi juga keluar dari persembunyian. Kami langsung berdiri di samping Aden dan berusaha membantunya. Justru kalian sahabatnya Rian, maka kalian harus berkorban untuknya. Selama ini ia sudah berkorban untuk kalian, hingga ia harus kehilangan nyawanya, jawab Pak Rahmat. Apa maksud Bapak bicara seperti itu? Tanyaku yang dari tadi merasa kebingungan. Harusnya kalian bisa menggantikan Rian untuk dipersembahkan kepada sang Ratu Ular Hijau. Tapi apa? Putraku itu terlalu baik. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri dan melindungi kalian bertiga. Dan saya tidak terima. Saya ini tidak bodoh dengan menggunakan raga orang lain dan menyamar menjadi Rian. Akhirnya saya bisa meyakinkan kalian untuk masuk ke kampung beringin ini. Apalagi kalian begitu penasaran, semuanya menjadi lebih mudah, ungkap Pak Rahmat diiringi dengan tawanya yang keras. Jadi selama ini Rian sudah. Aku maupun Aden merasa terkejut dan tidak bisa menahan rasa sedih. Bagaimana bisa kami tidak mengetahui apa yang sudah terjadi dengan sahabat kami itu? Bagaimana bisa kami tidak mendengarkan ucapannya untuk tidak pulang kampung? Rian, dia udah gak ada. Kenapa dia harus pergi dengan cara seperti ini? Tanya Aden sambil menangis. Kini terjawab sudah. Kenapa Rian bertingkah aneh? Wajahnya berlumuran darah. Bukan Jordi ketakutan jika didekati olehnya. Dan semua ini karena keegoisan orang tuanya sendiri. Karena ajaran sesatnya lah yang membuat ia harus kehilangan putranya sendiri. Aku bangkit dan berlari ke arah Kribo. Begitu pula dengan Aden dan Jordi. Kami berusaha membuka tali yang mengikat tubuh temanku itu. Hei, apa yang kalian lakukan? Teriak Lis yang ingin mencegah kami bertiga, tapi tampak ditahan oleh Pak Rahmat. Beberapa warga yang telah berubah ke wujud makhluk astral juga terlihat marah karena kami melepaskan Kribo. Den, apa benar yang udah meninggal? Apa dia udah pergi ninggalin kita? Tanya Kribo yang seolah tidak percaya. Aku dan Aden tidak sanggup mengatakan apapun lagi. Kami bertiga saling berpelukan, menangisi kepergian Rian. Terbayang canda tawa selama bersama dirinya. Dan aku juga teringat akan pesan yang pernah ia ucapkan. Bagaimana bisa kami tidak menyadari semua ini? Hei kalian bertiga, gak ada gunanya kalian menangisi putraku. Dia pergi juga karena kalian. Jadi lebih baik sekarang kalian bertiga harus balas budi kepadanya, teriak Pak Rahmat. Kami saling melepas pelukan dan kembali menatap sosok pria yang tidak juga menyadari kesalahannya itu. Kenapa Bapak harus mengikuti aliran sesat seperti ini? Kenapa harus mendoakan Tuhan jika akhirnya yang jadi korban adalah putra Bapak sendiri? Padahal selama ini Rian sangat mengkhawatirkan Bapak. Begitu ia mendengar kabar Bapak yang sedang sakit. Tapi kenapa Bapak tega membuat alasan sakit hanya untuk menarik tumbal dari luar? Lihat sekarang, apa yang terjadi? Malah Rian yang harus jadi korbannya. Aku mengeluarkan semua kekesalanku pada Pak Rahmat. Rasanya ingin sekali memukul wajah pria yang tidak pantas disebut orang tua itu. Tapi baginya, ucapanku tidak ada gunanya. Pak Rahmat malah tertawa dan diikuti pula tawa dari warga lainnya, termasuk Lis. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya
di part berikutnya. Terima kasih.